Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percayakan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 yang baru saya bacakan adalah bacaan Injil yang disediakan untuk Minggu Paskah Misa sore. Saya mengundang Anda bersama merenungkan bacaan Injil Minggu Paskah Misa sore ini karena boleh dikatakan di antara kisah-kisah di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kisah perjalanan dua murid ke Emmaus inilah yang paling dekat dengan tema bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya tahun 2022, dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Dari judul bahan pendalaman iman ini, kita dapat mengenali 3 pokok renungan yang mendasarinya, yaitu dipersatukan Kristus, dalam persekutuan, dan dihidupi oleh Ekaristi. Kita akan merunut pokok-pokok renungan ini satu persatu dengan urutan dibalik. Pertama, dihidupi oleh Ekaristi. Apakah Anda ingat topik pertemuan kelima pendalaman iman Prapaskah yang lalu? Benar. Topiknya adalah liturgi Ekaristi bagian kedua. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dalam pertemuan itu, kita belajar bahwa dalam kata-kata institusi itu, terangkum misteri besar karya penebusan Tuhan Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Demikian, setiap kali kita hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, kita menghadirkan kembali, dan dengan itu mengalami kembali karya penebusan Tuhan Yesus. Dalam dan melalui Ekaristi, karya keselamatan Allah dinyatakan kembali pada kita. Atau dalam gaya bahasa yang memang agak canggung, kita dipahamkan, dibuat menjadi paham akan misteri besar karya penebusan Tuhan Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sampai di sini, kiranya kita semua dapat langsung mengenali gaung bacaan Injil tadi. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Kedua murid itu mengenali Tuhan Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Karya penebusan Allah dalam diri Tuhan Yesus dinyatakan dan dihadirkan kembali sedemikian sehingga dapat dikenali dalam Ekaristi. Selain itu, kita mendengar kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Setelah mengenali Tuhan Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti, kedua murid tadi menyadari ada kekuatan atau daya membuncah dalam diri mereka, suatu semangat, dalam bahasa Inggris spirit, dari kata bahasa Latin spiritus yang artinya roh. Kita dapat memahaminya sebagai daya kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga bagi kita sekarang, daya kebangkitan Tuhan Yesus dapat kita alami dalam dan melalui Ekaristi. Kedua, dalam persekutuan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan,
dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus yang datang mendekati, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka bertanya, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu mereka bercerita tentang pengalaman mereka dari sudut pandang mereka yang muram tentang peristiwa Yesus. Memang mereka masih memandang pengalaman mereka tentang peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari sudut pandang mereka yang muram. Akan tetapi, sekurang-kurangnya pada saat itu, mereka tetap bertahan dalam persekutuan, berjalan berdua, bercakap, dan bertukar pikiran antara mereka. Persekutuan mempertahankan dan memelihara mereka, lebih-lebih di masa-masa yang tak menentu dan menggelisahkan. Pendek kata, muram. Nah, tidakkah sekarang kita mengenali pengalaman yang sama? Setelah sekian lama terkungkung oleh berbagai pembatasan protokol kesehatan menghadapi pandemi COVID-19, akhir-akhir ini kita sudah dapat mulai melonggar, kendati masih tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan. Gereja-gereja kita mulai kembali semarak. Ini sungguh gejala yang membesarkan hati, karena jika dipandang dari pokok kedua tema bahan pendalaman iman masa Prapaskah Keuskupan Surabaya 2022 ini, gejala ini memantulkan gerak batin kita bersama yang menyadari dan meyakini bahwa iman, harapan, dan kasih kita terpelihara dan bertumbuh dalam persekutuan. Gerak batin yang sama seperti yang kita kenali dalam pengalaman kedua murid dalam bacaan Injil hari ini. Ketiga, dipersatukan Kristus. Apa yang khas pada persekutuan para murid yang kita warisi sampai sekarang? Benar, persekutuan para murid ditandai dengan keberpusatannya pada Kristus. Kristosentris, istilah kerennya. Keberpusatan pada Kristus ini bukan hanya bahwa pribadi Tuhan Yesus menjadi pemersatu atau unsur pengikat dalam persekutuan para murid, melainkan juga bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang mempersatukan mereka. Para murid dipersatukan Kristus dalam persekutuan. Kita langsung teringat bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya waktu itu, sebagaimana Ia sendiri memanggil dan memilih masing-masing kita menjadi murid-muridnya menurut cara yang unik bagi setiap kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, daya kebangkitan Tuhan Yesus memberikan hidup baru bagi kita semua. Secara komuniter, hidup baru ini kita alami di keuskupan kita, Keuskupan Surabaya ini, dalam kesadaran lebih mendalam bahwa kita semua dipersatukan Kristus dalam persekutuan yang dihidupi oleh Ekaristi. Marilah kita hidupi kesadaran yang diperbarui oleh daya kebangkitan Tuhan Yesus ini di sepanjang waktu-waktu mendatang, mewujudkan Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Selamat Paskah, Tuhan memberkati niat baik kita semua. Amin.